Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali mengikuti fellowship ibadah raya online. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, namun kita percaya Tuhan hadir dan menyatukan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk doa pembuka. Kami persilakan kepada Saudari Friska. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bertata dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah fellowship ini. Tuhan Yesus, biarlah boleh menjadi berkat dan kemuliaan di atas surga. Berkatilah kami Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan, kita kembali akan mengangkat pujian kita, Api Injil Terus Menyala. Shalom, salam jumpa dengan ibadah Biston Bukit Muria, Batam. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman
Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, pada saat hari ini kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus pimpin hamba agar setiap firman yang disampaikan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Sucikan, kuduskan hamba dengan darah-Mu. Berkati Roh Kudus mulut bibir hamba agar menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Kristus memberikan jawaban atas setiap kami semua. Diberkatilah setiap umat yang mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan firman-Mu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di Batam, Tanjung Pinang, Semarang, dan juga yang ada di Papua, Henry Tamba, teman-teman yang ada di NTT, di Ambon, dan juga yang ada di beberapa negara, Malaysia dan juga Singapura, rekan-rekan yang diberkati Tuhan Yesus di Cina, ada Kenny di sana. Dengarkanlah firman Tuhan. Salam jumpa dalam ibadah Beston Bukit Muria. Tema firman pada saat hari ini berjudul pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis. Ini hal yang sangat menarik karena di sini saya akan bawa saudara untuk melihat Elia. Kehidupannya dibagi dalam dua sisi dan yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang pertama, berada di sungai Kerit, Elia belajar bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, Elia dibawa ke Janda Sarfat, belajar untuk melihat bagaimana Tuhan sanggup mencukupi dan bahkan mendatangkan mujizat dalam keadaan yang mustahil. Jadi itu sebabnya sebelum Elia dibawa ke Gunung Karmel, terlebih dahulu Allah yang membentuk karakter dia sebagai nabi besar yang akan mendemonstrasikan iman di Gunung Karmel. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mujizat besar itu selalu didahului oleh pembentukan karakter. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Allah bisa pakai siapa saja. Yang penting karakter kita, hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Baik saudara yang masih muda, saudara yang sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, orang tua, Allah bisa pakai saudara dengan mujizat yang dahsyat. Yang penting Allah jumpai hati dan hidupmu sesuai dengan hati Tuhan. Yang pertama kita melihat bagaimana Elia dibawa ke sungai Kerit, tempat ia belajar bergantung pada Tuhan. Kerit itu artinya memotong, memisahkan, atau mengasingkan. Dan di sini di sungai Kerit adalah tempat Allah memisahkan Elia dari keramaian, dari kumpulan-kumpulan komunitas, dari seluruh rakyat Israel,
untuk dia belajar seorang diri di Sungai Kerit dan hanya dengan Allah. Di sana tidak ada jemaat atau umat Tuhan. Tidak ada mimbar khotbah bagi Elia. Dan tidak ada pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Hanya Tuhan Allah Israel dengan Nabi Elia. Dengarkan saudara. Kadang Allah ingin membawa saudara bagaikan di Sungai Kerit. Hanya saudara sendiri di kamar dalam pergumulan. Hanya kau sendiri dengan Allah. Dan Allah rindu mendengar suaramu. Dan Allah rindu tidak ada yang mengganggu diri saudara. Hanya saudara sendiri dengan Allah. Kadang Tuhan membawa kita supaya kita belajar. Cukup bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hal yang menarik di Sungai Kerit adalah Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa roti berisi daging. Alkitab katakan pada ayat 6, 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari Sungai Kerit. Pertanyaan bagi kita semua, di mana itu jual roti yang berisi daging itu? Di mana? Siapa yang buat? Dan setiap pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti itu sesuai perintah Allah dan ditaruh di mulutnya untuk khusus bagi Nabi Elia. Bukan dimakan oleh burung gagak. Burung gagak hanya mengantar. Tidak bisa dia makan, itu jatahnya Elia. Artinya apa? Rezeki berkat tidak pernah salah Allah. Kalau Allah memberkati saudara, Allah bisa pakai siapa saja, termasuk sampai burung gagak pun Tuhan pakai. Dan kita semua tidak pernah dijelaskan dari mana dia ambil burung, dari mana dia ambil roti dan daging itu. Tapi yang jelas sudah ada di mulut burung gagak untuk diantar kepada Nabi Elia. Di sini Tuhan ingin ajarkan kepada kita, cara kerja Allah tidak bisa kita selami. Cara kerja Allah tidak bisa kita pahami. Cara kerja Allah tidak bisa kita mengerti. Tetapi kita hanya mengalaminya, menikmatinya, dan mengagungkan dia. Hebat kali Tuhan itu. Dahsyat sekali Tuhan itu. Dia mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang mendatangkan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Burung-burung gagak mengantar makanan buat Nabi Elia di Sungai Kerit. Pagi dan petang, tidak pernah meleset waktunya. Dengarkan, Allah tidak pernah terlambat menolong saudara. Allah selalu tepat waktu. Ya. Allah tidak pernah membuat engkau terlantar dan mengalami kesusahan melebihi kekuatanmu. Dia tahu waktu yang tepat untuk memberkati hidup saudara. Kalau Tuhan bisa memakai burung gagak, dalam pandangan Israel itu dianggap binatang yang najis. Dengarkan hari ini, Allah juga bisa pakai siapa saja menurut kehendak yang dia inginkan untuk memberkati saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin membawa kita untuk saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan berada dalam kesendirian yang tidak jelas. Tapi Tuhan ingin walaupun kau sendiri, ada Tuhan, itu lebih dari cukup. Hal yang menarik di dalam ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit, sebelah timur. Dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, ayat 7. Tapi sudah berapa waktu sungai itu menjadi kering. Elia diperhadapkan sungai kering. Kenapa sungai itu kering? Allah ingin memberikan satu pernyataan kepada kita. Supaya Elia tidak bergantung pada sungai itu. Tapi bergantung pada cara kerja Allah. Kadang Allah mengizinkan mengeringkan sesuatu yang kita andalkan. Sesuatu yang sudah seperti rutinitas menjadi sumber berkat pertolongan kita. Tiba-tiba Allah stop. Kenapa? Karena ingin Allah membuat cara baru bagi saudara untuk melihat
mujizat Allah atas kita. Dan Allah tidak ingin supaya kita bergantung pada sesuatu yang sudah rutinitas kita andalkan. Tapi Tuhan ingin supaya kita bergantung pada Allah untuk memiliki berbagai macam cara dalam memberkati kehidupan saudara. Karena kita melihat Elia dibawa di janda Sarfat. Tempat ini mengubah sesuatu yang luar biasa. Dalam satu Raja-Raja 17 ayat 7 dikatakan, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesudah sungai itu menjadi kering, hujan tidak turun, maka datanglah Tuhan, firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Wah, sekalian, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sarfat ini mempunyai makna arti melebur, memurnikan, bagaikan memurnikan emas, ya, dalam pemurnian. Sehingga di sini Elia dibawa untuk memiliki iman yang luar biasa. Elia berjumpa bukan dengan seorang janda kaya, bukan dengan orang kaya, bukan orang yang berkecukupan, tapi Elia berjumpa dengan janda yang miskin, yang hanya punya segenggam tepung dan minyak. Dan setelah dia beri pada Elia, dia akan mati, atau dia setelah memasak, dia akan selesai dan dia akan mati. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan, bayangkan Elia bertemu dengan seorang yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini tidak cukup dan ini tidak masuk akal. Bagaimana hal ini bisa dipakai untuk bisa menolong Elia dalam mencukupi kebutuhannya? Namun ketika yang sedikit ini diserahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi berkecukupan, mengalami multiplikasi berkat yang dahsyat dan ajaib. Ketika kita serahkan apa yang sedikit dalam hidup kita dan kita berikan kepada Allah, mujizat terjadi. Prinsip kerajaan Allah, mujizat itu dimulai bukan dari kelimpahan, mujizat dimulai dari ketaatan akan perintah Tuhan yang kita lakukan. Janda itu memberi dahulu kepada Elia perintah Elia, dan janda itu walaupun dia sadar ini tinggal segenggam dan untuk dirinya dan anaknya, tapi Nabi ini minta. Memang ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bayangkan kalau saya datang ke rumah saudara, uang saudara pas-pasan atau makanan saudara pas-pasan, tinggal saudara punya keluarga sendiri, tapi saya minta berikan saya dulu terlebih dahulu. Ini kalau secara logika ini kayaknya pendeta atau hamba Tuhan ini nggak punya otak. Tapi itulah cara kerja Allah yang susah untuk kita pahami. Tapi hebatnya janda di Sarfat ini adalah dia taat kepada perintah Nabi Elia. Hari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi bukan sekaligus, melainkan tiap hari ada dan selalu tercukupi. Tepung tidak berubah menjadi gudang, minyak juga tidak berubah menjadi tempayan yang besar. Setiap hari ada di buli-buli, setiap hari ada dalam tepung itu untuk dipakai oleh janda ini. Mengapa? Karena Tuhan ingin membawa kita untuk hari-hari, setiap hari tetap beriman. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali ketika kau dapat gaji, tapi setiap hari, setiap saat, setiap detik, engkau dan saya harus tetap beriman kepada Tuhan. Iman itu bersifat terus menerus, tidak boleh berhenti. Iman itu harus tetap konsisten, tetap kepada Tuhan, kita percaya kepada Dia. Alkitab katakan, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel tiap pagi menerima mana dan juga daging burung puyuh. Begitu hebatnya Tuhan mendatangkan ribuan burung puyuh untuk mencukupi kebutuhan Israel. Begitu hebatnya Tuhan mendatangkan mana untuk mencukupi kebutuhan Israel. Tidak pernah berhenti, terus dan terus dan terus mengalir. Waktu mereka keluar dari Mesir, tidak ada yang mereka bawa bekal. Mereka tidak membawa aqua, mereka tidak membawa makanan, tidak mereka membawa segala sesuatu yang mereka perlukan. Tidak ada sesuatu. Inilah yang disebut prinsip doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan tidak bilang berikan kami makanan yang sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya, selebih-lebihnya. Tidak. Makanan kami yang secukupnya. Hari ini cukup, besok cukup, minggu depan cukup, tahun depan cukup, dan setiap hari selalu cukup dan cukup. Itu sebabnya Mazmur 23 ayat 1 berkatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Mau bayar uang sekolah, cukup. Bayar uang listrik, cukup. Bayar uang air, cukup. Mau beli pulsa, cukup. Mau beli mobil, cukup. Beli rumah, cukup. Serba cukup dari Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik yang ingin kita lihat pada hari ini adalah bahwa Tuhan selalu memberi kebutuhan kita sesuai kebutuhan hari ini. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kita, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Sungai Kerit kita diajar bagaimana Elia melihat dan menyaksikan pemberian berkat dari Tuhan. Saudara coba renungkan. Pada zaman dulu di mana ada McD, ya, di mana ada pizza, di mana ada burger yang dijual untuk bisa dibawa kepada Nabi Elia, mana ada? Ini baru zaman-zaman sekarang yang namanya, saudara kalian, burger. Tetapi Tuhan pada zaman Elia sudah bikin burger pada Nabi Elia. Artinya apa? Pemberian Allah perfect, nikmat, lezat, dan bergizi bagi kita. Walaupun saat itu di tengah-tengah kekeringan, selalu ada berkat bagi orang yang hidup melayani Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang bergantung pada Tuhan. Mujizat kecukupan selalu ada pada kita. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia dibawa oleh Tuhan untuk melihat bagaimana mujizat terjadi. Ketika janda Sarfat pada Elia, Allah melipat gandakan tepung itu. Selama hujan belum turun, tepung tetap ada, minyak tetap ada. Janda itu tidak berkekurangan. Artinya ketika dia pindah dari Sungai Kerit ke Sarfat, di situ Elia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga janda di Sarfat. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita sedang berada di Kerit, segala sesuatu terasa sepi, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang peduli sama kita, tidak ada orang yang mengerti kebutuhan kita, masalah kita, air mata kita. Kita sepi seorang diri, tapi dengarkanlah, Allah izinkan Elia untuk ada di Sungai Kerit supaya hanya dia saja dengan Allah. Mungkin Allah ingin membuat saudara dan saya berada dalam satu situasi itu, agar hanya hidupmu dengan Allah bergantung hanya pada Allah. Jangan takut, karena sesudah kering dari Sungai Kerit, ada Sarfat yang menyiapkan makanan bagi Elia. Ini artinya Allah tidak pernah bingung memberkati kita. Allah tidak pernah kewalahan untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah selalu punya banyak cara, banyak metode, banyak hal untuk memberkati hidup kita. Dia hebat, dahsyat, tak terselami cara untuk menolong kita. Tuhan yang memelihara Elia adalah Tuhan yang sama memelihara hidup kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan gentar menghadapi segala kenaikan pajak, kenaikan lauk pauk, kenaikan sembako, kenaikan harga barang. Jangan pernah takut, karena Allah mampu mencukupi saudara melebihi dari harga-harga yang naik itu. Allah mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada dalam hidupmu. Percayalah di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu padanya, sebab akulah yang memelihara kamu. Hai kamu yang berbeban berat, mari datang padaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan selalu mengajak kita, serahkan khawatirmu, serahkan bebanmu, serahkan penyakitmu, serahkan kekuranganmu, serahkan keterbatasanmu. Karena dia Allah yang tidak terbatas, sanggup menolong dan memberkati hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, rekan-rekan
umat yang diberkati Tuhan Yesus, Kerit mengajar kita untuk bergantung pada tangan Tuhan, walaupun tidak terlihat, tapi kita alami kuasa mujizatnya. Sedangkan di Sarfat, Tuhan mengajar kita untuk melihat tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong kita sampai akhir hidup kita. Kalau sudah Tuhan izinkan lahir di bumi, maka Tuhan juga akan menyelesaikan sampai akhir hidupmu, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Bagi Dia selalu ada jalan keluar atas kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Jika ada di antara saudara yang sesak, taruh tangan kananmu di hatimu. Jika ada yang berbeban berat, taruh. Jika kau sedang sakit, letakkan tangan kanan di tubuhmu yang sakit. Percayalah, mujizat akan terjadi. Bila kau kekurangan, mengalami defisit, belum ada kerjaan, belum ada keuangan yang bisa mencukupi kebutuhanmu, ingat Nabi Elia. Tuhan tidak pernah lalai mencukupi kebutuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, pada saat hari ini lewat ibadah Biston Bukit Muria, kiranya umat Tuhan diberkati, saudara-saudara seiman diberkati, rekan-rekan di dalam Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin mengajar kami semua untuk melihat bagaimana pemeliharaan Allah terhadap Nabi Elia. 3,5 tahun mengalami kekeringan, dia berada kesendirian, tidak ada yang menolong, keluarga tidak menolong, jemaat tidak menolong, umat tidak menolong, gereja tidak menolong, tapi Tuhan yang menolong. Pada saat sungai Kerit kering, Tuhan tidak pernah bingung untuk memberkati dia. Tuhan arahkan ke janda di Sarfat. Selalu ada continue pertolongan Tuhan, selalu ada cara baru bagi Tuhan untuk menolong Nabi Elia. Allah yang sama akan menolong hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, Yesus, kau berkati mereka yang sakit, sembuhkan dengan biru dan darah-Mu. Mereka yang sesak, legakan hati mereka. Mereka yang khawatir, angkat beban mereka. Berikan mereka kelegaan menghadapi kekhawatiran. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terpuji dan termulia nama-Mu. Segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Allah. Kasih dan kemurahan dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya memberkati hidupmu berlimpah-limpah. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, yang memegang kedua tanganmu dengan tangan kanan perkasanya, dan akan membawa kepada kemenangan. Demi kemenangan, biru dan darah Yesus memproteksi hidupku, sehingga kau disembuhkan, dijauhkan dari segala penyakit dan kuasa kegelapan. Apapun pergumulan yang kau hadapi, Tuhan berperang ganti kita. Dia pembela, dia pahlawan kita. Terimalah berkat Allah hari ini, esok, sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam makan. Yesus namanya menyembuhkan.